Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan nikmat iman, nikmat sempat hingga kita bisa berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum singkat dengan tema yang sangat penting, yaitu taharah atau bersuci dalam Islam. Taharah secara bahasa berarti bersih atau suci. Dalam istilah syariat, taharah adalah mensucikan diri dari hadas dan najis agar seorang muslim bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya dalam keadaan suci. Karena dalam Islam, suci adalah syarat sah ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, miftahus sholat at-tuhur, kunci dari sholat adalah bersuci. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sini kita tahu bahwa taharah bukan sekedar kebersihan fisik, tapi juga bentuk ketaatan spiritual kepada Allah. Ia menjadi syarat diterimanya ibadah kita. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada beberapa bentuk taharah yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu wudu. Wudu yaitu membasuh anggota tubuh tertentu, menghilangkan hadas kecil seperti setelah buang air atau tidur nyenyak. Yang kedua, mandi besar atau bisa juga disebut dengan junub. Mandi besar adalah dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti setelah haid, nifas, dan hubungan suami istri. Yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu. Menggunakan debu suci ketika tidak ada air atau sedang sakit yang tidak memungkinkan memakai air. Allah memberikan keringanan ini sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hambanya. Yang terakhir yaitu menghilangkan najis, baik najis ringan maupun berat dari tubuh pakaian dan tempat ibadah kita. Hal ini mutlak dilakukan sebelum sholat. Semua bentuk taharah ini memiliki hikmah besar. Selain menjadikan diri kita bersih secara fisik, juga mensucikan jiwa kita dari sifat-sifat buruk. Taharah mengajarkan kedisiplinan, kebersihan, dan kesiapan spiritual dalam menghadap Allah. Hadirin yang insya Allah yang dirahmati oleh Allah, sayangnya sebagian dari kita masih menganggap taharah sekedar rutinitas atau formalitas. Kita berwudu tanpa memahami maknanya, atau bahkan melakukan dengan tergesa-gesa. Padahal dalam taharah terkandung banyak ketentuan, di antaranya dihapuskan dosa-dosa kecil, menjadi pembeda antara muslim dan non-muslim, dicintainya oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maka dari itu marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita
dari bersuci yang benar dan sempurna. Mulailah dengan niat yang baik, lakukan dengan tenang dan renungkan bahwa kita sedang mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Toharoh bukan hanya syarat sah sholat, tapi juga simbol kebersihan jiwa kita. Dengan menjaga kesucian lahir dan batin kita, berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan yang lebih berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang senang dengan kebersihan, menjaga kesucian dan selalu dalam keadaan taharah. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.